Pusat Industri Hijau. Setiap hari, kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan pelaku industri, karena kami percaya bahwa kemajuan industri dimulai dari pelayanan publik yang tulus dan profesional. Pusat Industri Hijau siap membantu memberikan pendampingan dan solusi agar industri dapat tumbuh secara berkelanjutan, efisien, ramah lingkungan, dan berdaya saing. Melalui konsultasi yang berlangsung hangat dan informatif, pelayan publik tidak hanya berhenti pada meja pelayanan, tetapi menjadi jembatan menuju perubahan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Karena bagi kami, pelayanan publik bukan sekedar kewajiban, melainkan panggilan untuk melayani dengan hati. Viola dari Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan. Seorang pelaku industri makanan mendatangi Viola untuk konsultasi terkait perizinan berusaha. Pabrik olahan makanan nih, kira-kira hal apa aja sih yang perlu kita urus? Oh baik Pak, untuk industri skala besar ya Pak berarti Bapak butuh NIB, izin lingkungan, sertifikat halal, serta BPOM, dan rencana teknis bangunan atau RTB. Kami bisa bantu fasilitasi semuanya melalui OSS Pak. Berarti untuk ini semua kira-kira nanti konsultasinya bisa daring nggak ya? Bisa Pak, Bapak bisa konsultasi melalui Zoom, melalui email resmi kami, ataupun WhatsApp Pak. Prosesnya cepat dan transparan. Wah, sekarang prosesnya makin cepat ya Bu. Betul Pak, prosesnya sangat cepat. Kami bisa mendampingi Bapak sewaktu-waktu. Baik, terima kasih informasinya Bu. Sama-sama. Jordan dari Politeknik STMI Jakarta. Di Politeknik STMI Jakarta, pelayanan publik terus berinovasi. Jadi gini Pak, saya mau mengurus surat rekomendasi magang. Itu diurusnya di sini atau gimana ya Pak? Nah, sebenarnya nggak perlu datang ke sini sih kalau mengurus pengajuan surat magang. Mbak bisa buka langsung di e-learning STMI, nanti buka ke menu kemahasiswaan. Berarti buka di e-learning dulu, terus ke kemahasiswaan ya Pak? Kemahasiswaan. Oh iya, udah ada nih Pak. Berarti ngajuinnya lewat sini aja bisa Pak? Iya, bisa lewat situ. Sekarang, pengajuan surat magang atau PKL bisa dilakukan secara online tanpa harus antri di loket. Tapi nanti kalau ada kendala, Mbak bisa lapor ke sini Pak, nanti dari kami bisa bantu. Oke siap Pak. Terima kasih Pak. Itu saja Pak dari saya Pak. Iya, sama-sama. Iya. Mari Pak. Fania dari BSPJI Banda Aceh. Fania memberikan pelayanan kepada pelaku usaha UMKM yang ingin mendaftarkan produknya untuk dilakukan pengujian. Pelaku usaha UMKM merasakan kemudahan dalam fasilitas pelayanan secara manual maupun online. Julio dari Politeknik Industri Petrokimia Banten. Kementerian Perindustrian memiliki beberapa unit pendidikan vokasi yang bertujuan untuk melatih dan mendidik mahasiswa agar memiliki karakter dan skill yang siap pakai di industri. Salah satu contohnya adalah Politeknik Industri Petrokimia Banten. Kami menyiapkan tenaga kerja yang siap untuk bekerja di beberapa industri yang tergolong dalam sektor petrokimia. Nurina dari Pusdiklat SDMI. Seorang pihak dari sebuah perusahaan mendatangi Nurin, staf dari tim PD 4.0,
Ia menyatakan minatnya terkait layanan PD 4.0. Jadi gini Mbak, aku udah pernah lihat-lihat nih seputar PD dan aku tertarik banget untuk ada kerjasama kolaborasi gitu sama PD. Tapi aku belum tahu mekanismenya, kayak gimana ya? Baik, jadi untuk pelayanan PD sendiri terdiri dari 5 layanan ya Ibu. Pertama ada pelatihan, pendampingan, showcase, AI dan engineering, juga ekosistem. Nah, untuk itu sebelumnya Ibu sudah ada bayangan belum terkait apa yang mau dikolaborasikan dengan PD? Oh, aku pengen ngadain pelatihan sih. Oke, kalau begitu mungkin nanti akan kami arahkan dengan tim ekosistem juga tim pelatihan kami ya, agar bisa ditindaklanjuti. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Baik. Diana dan Uda dari Direktorat Industri Kimia Hulu. Perusahaan industri mendatangi Direktorat Industri Kimia Hulu untuk menanyakan perihal alur pengajuan sertifikat impor dan master list bahan kimia. Dan juga master list, apa bisa dibantu? Oh iya, yang mana bisa kita Oke, baik. Nah Ibu, jadi begini alur pengajuan sertifikat PRQ untuk keperluan verifikasi pengajuan impor. Mula-mula Ibu dari perusahaan mengajukan permohonan sertifikat PRQ melalui NSW. Kemudian permohonan sertifikat tersebut akan dilanjutkan ke SIMAS dan kemudian dialihkan ke Ibu Direktorat Industri Kimia Hulu sebagai verifikator. Kemudian kami akan melakukan verifikasi dan pengecekan dokumen serta penerbitan sertifikat PRQ. Apabila telah disetujui, maka sertifikat tersebut nantinya melalui SIMAS akan dikirimkan kembali melalui NSW dan nantinya perusahaan Ibu akan mendapatkan notifikasi bahwa sertifikat tersebut telah terbit. Seperti itu Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Sejauh ini sudah cukup jelas. Ya, apabila nanti ada yang ditanyakan, mungkin Ibu bisa menghubungi kami atau saya, nanti bisa saya berikan kontak handphone dari Ibu. Sekarang mau tanya selanjutnya. Tadi kan udah dulu sekarang mau tanya mengenai matematis. Untuk pengajuannya nanti akan harus diunggah lewat SINAS ya Bu. Nanti saya bantu jelaskan bagaimana titik kritisnya agar itu nanti bisa siapkan dari awal. Nah yang paling sering itu berkas dikembalikan itu ada di poin ini Bu. Jadi nanti itu mengenai justifikasi teknis dan juga data penyerapan bahan baku lokal. Nah pastikan nanti di justifikasi teknis Ibu sudah melampirkan diagram alur produksinya. Dan untuk data bahan baku Ibu bisa gunakan format yang nanti akan saya kirim bentuknya seperti ini nanti. Nah nanti ini akan sangat membantu untuk mempercepat proses verifikasinya. Terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Di era digitalisasi pelayanan publik, Kementerian Perindustrian terus berkomitmen memberikan layanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi pelaku IKM. Pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ajeng dan Helena dari Direktorat IKM KSK dan Tapi saya bingung Sesdikjen. harus mulai dari mana. Baik Bu, kalau bisa saya bantu, Ibu silakan mengisi data, nanti akan saya bantu apabila ada kesusahan. Klik ya, Bu. Wah, dari IKM Bambu ya. Bagus loh produknya. Nanti kalau Ibu udah terdaftar di SINAS, Ibu bisa ikut pelatihan gratis dari Kemenperin loh. Wah, menarik juga ya. Betul Ibu. Sikap ramah dan informatif menunjukkan nilai berorientasi pelayanan. ASN hadir bukan hanya memberi solusi, tapi juga semangat bagi pelaku IKM. Loh Mbak, kok aku nggak bisa nggak bisa upload file, gagal terus? Wah, mungkin kendala jaringan, Bu. Coba saya lihat ya Bu. Tenang Bu, saya bantu kecilkan filenya ya. Emang kadang sistemnya tuh butuh waktu buat unggah gitu. Jadi saya harus rayu dulu biar dia bisa mau jalan. Mbaknya lucu juga ya, jadi nggak tegang deh nunggu ya. Silakan Bu. Iya Mbak. Saya periksa dulu ya, Bu. Iya Mbak. Sudah, Bu. Sekarang akun SINASnya sudah aktif. Selamat, usahanya resmi terdaftar. Wah, makasih banyak ya Mbak untuk bantuannya. Pelayanannya cepat dan tanggap. Selamat Ibu. Terima kasih. ASN yang berorientasi pelayanan selalu siap membantu dengan tulus, cepat, dan profesional.
Dengan semangat berakhlak, Kementerian Perindustrian terus melayani dengan hati untuk kemajuan IKM Indonesia.